Nggak dulu waktu awal pernikahan kita. Mas Abi tuh galak banget sama saya. Nyebelin lagi. Ya walaupun sampai sekarang juga masih nyebelin sih. Tapi saya ngerasa dicintai sama Mas Abi. Saya pengen pernikahan kita jadi momen yang indah selamanya, Mas. Kenapa sih kamu, ha? Aku pasti bakal kangen banget sama tingkahnya Mas Abi. Oma nggak tahu apa yang ada dalam perasaan kamu, Kinan. Tapi Oma merasa ada sesuatu. Entah itu apa. Kamu harus tahu, Kinan. Kami sekeluarga sangat menyayangi kamu. Selamanya. Kamu harus tahu itu. Makasih ya Oma. Ya udah kalau gitu Kinan pamit dulu. Ya, hati-hati ya. Iya Oma. Hati-hati Non, Bi. Oma, kayaknya Non Kinan aneh ya Oma. Iya. Oma juga merasakan hal itu akhir-akhir ini. Pasti ada yang dia sembunyikan. Apa Non Kinan lagi hamil Oma? Biasanya kalau orang hamil, back moodnya kan turun naik Oma. Oh, begitu ya Jum. Iya. Mudah-mudahan ya Jum ya. Amin. Oma senang sekali kalau memang karena itu. Jumi pamit dulu Oma ke dapur. Ya. Anita. Sini kamu. Ya Oma. Kamu ikut Oma ya. Ada hal yang mau Oma bicarakan berdua. Ayo. Ya Oma. Papa mana sih? Apa jangan-jangan dia pindah ke kamarnya Karina? Papa nih kok tega banget sih curang sama Mama. Mama tidur pindah ke kamarnya Karina. Sarah, kamu lihat papa kamu udah keluar dari kamarnya Karina belum? Papa udah jalan kali ke kantor dari 1 jam yang lalu. Hah? Ke kantor pagi banget? Kok Mama nggak tahu ya? Papa nggak pamitan tahu sama Mama? Gimana aku tahu? Mungkin Mama masih tidur kali tadi. Mungkin ya. Yaudah deh, kalau gitu Mama mandi dulu ya. Mama sebentar. Kak sayang, Aku mau nanya sama Mama. nanya apa? Mama beneran udah baikan sama si Falakor itu? Sarah, tenang aja. Misi Mama sekarang udah berubah. Yang penting sekarang Mama mempertahankan gimana papa kamu gak nambah istri lagi. Dan harta papa tetap jadi milik Mama. Ya
terpaksa deh mama baikan sama si Falakor daripada nanti mama ditigain, diempatin. Tunggu. Emangnya papa mau nikah lagi? Maka dari itu untuk antisipasi ya udah deh mama terpaksa deh. Mama melakukan ini. Yang penting semuanya aman. Papa nggak nambah istri lagi. Ya kan? Daripada ditigain, empatin. 2 aja mama hatinya udah sakit. Tambah 1 lagi. Hati mama habis. Lah mama mandi. Heran banget sih gue. Punya bokap kecentilan banget. Nikah mulu. Kalau gitu saya permisi ya, Mbak. Makasih, suster. Iya. Bu Kinan, gimana kabar kamu hari ini, Manda? Saya baik. Saya cuma mau kasih tahu kamu aja. Saya udah tulis surat untuk Mas Abi. Saya udah jelasin semuanya di situ tentang kamu. Surat. Iya. Maaf ya, Man. Saya nggak sanggup kalau saya harus ngomong langsung sama Mas Abi. Tapi saya udah kasih tahu semuanya di surat itu. Dan nanti kalau Mas Abi pulang kantor juga, Mas Abi pasti langsung baca kok surat itu. Bu Kina beneran ngelakuin itu semua. Nanti kalau Mas Abi sudah baca surat itu, kita akan tahu jawabannya. Tapi kalau setelah Mas Abi baca surat itu, dan dia nyari kamu, itu tandanya dia milih kamu. Dan saya akan pergi. Saya akan relain Mas Abi untuk kamu. Bu Kina, ternyata Bu Kina beneran mau kasih tahu Abi. Tapi kenapa? Kenapa Bu Kina berkorban demi saya? Padahal selama ini saya cuma nggak mau menyimpan rahasia ini selamanya. Saya nggak mau hidup bahagia bersama Mas Abi tanpa dia tahu rahasia tentang kamu. Mas Abi berhak tahu semuanya. Itu aja yang mau saya sampaikan. Saya permisi. Agak kiri sedikit. Situ. Pas. pantesan aja sakit. Ini lehernya kaku gini. Kebanyakan ngomel-ngomel sih. Saya tahu. Kamu pasti heran kan? Kenapa kamu saya ajak sini? Ya, walaupun mungkin dekorasinya nggak semewah seperti yang Oma siapin ke acara dulu. Tapi saya mau menyampaikan satu hal.
Apa? Saya Mas Abi beneran cinta nggak sama saya? Kamu kan udah pernah tanya sama saya. Dan bahkan kamu udah tahu jawabannya kan? Aku benar-benar nggak pengen kehilangan kamu, Mas. Kalau Mas Abi benar mencintai aku, seperti yang dia bilang, seharusnya aku nggak perlu khawatir. Tapi kalau hari ini harus jadi hari terakhir aku sama Mas Abi, aku harus ikhlas. Waduh, lagi kerja gini masih keingetan aja sama my love. Tapi bener sih, kerjaannya jadi semangat. Oh, my. Nit, Iya, Oma. tolong kamu lihat ini. Ini foto-foto siapa, Oma? Itu laki-laki yang Oma pilihkan buat kamu. Kamu lihat aja. Kalau ada yang sesuai, bilang sama Oma. Ya, masuk. Permisi Tuan Muda, saya mau pamit berangkat sekarang ya. Iya Fit. Nanti saya video call kamu ya begitu kamu sampai sana. Saya juga mau lihat kondisinya Amanda. Baik Tuan Muda, permisi. Fit. Ya? Kalau memang ngerasa udah cocok banget, langsung aja. Jangan kelamaan. Lama apa? Kamu tahu lah maksud saya kan? Baik Tuan Muda. Makasih ya Pak, udah nunggu. Nggak apa-apa Bu. Kita mau kemana ya Bu? Kita ke jalan utama ya Pak. Baik Bu. Oma. Oma nggak perlu repot-repot kayak gini lah. Kan kamu waktu itu cerita sama Oma. Kamu galau karena kamu ingin menikah lagi. Jadi ya Oma berinisiatif mencarikan laki-laki itu yang sesuai kriteria kamu supaya bisa kamu pilih. Nanti kalau ada yang kamu suka, Oma tinggal atur pertemuannya. Ya. Oma, tapi nggak ada yang lebih kerenan dikit gitu, Oma. Unik-unik semua loh ini. Oma carikan sesuai kriteria kamu. Kamu ingin laki-laki pengusaha, kaya raya. Karena kamu ingin hidup mewah kan? Ya itu fokus utamanya Oma. Ini semua laki-laki kaya raya. Sayang, kamu lihat deh anak kita tuh udah mulai aktif tahu. Udah deh, drama-drama hamilnya udah stop. Percuma, Mas Herman udah pergi dari tadi. Ya udah deh.
Lagian juga gerah pakai ini, gatel tahu. Mbak, ngomong anakmu ini udah tahu. Ya, kenapa? Nggak apa-apa sih, bagus deh kalau gitu. Kamu mau sampai kapan pura-pura hamil? Hah? Sampai anak kamu tuh ngebrojol, iya? Kalau Mbak sendiri mau sampai kapan, ha? Lagi pula ya Mbak, ya udahlah nanti kita pikirin ya. Biar sekarang itu Mas Herman tahu kalau aku tuh lagi hamil. Jadi posisi aku tuh aman sekarang. Udah deh, aku kamar dulu ya. Mama beneran masih mau kerja sama si Falahor itu? Ngeselin gitu juga, Mama. Sarah, semua ini terpaksa demi keamanan dan kenyamanan, ya. Yang penting harta nggak jatuh kemana-mana, tetap jatuh di tangan Marisa. Dia di sini cuma numpang, dia nggak punya hak apa-apa, ya kan? Udah, lihat, udah habis banyak kan? Sekarang Ibu minum obat. Ibu minum. Dah. Kamu udah mau berangkat kerja kan? Iya, Bu, habisin aku berangkat. Udah, kamu berangkat aja sekarang. Ibu udah nggak apa-apa. Iya. Permisi. Pak Herman, selamat pagi Pak. Selamat pagi Claudia. Pagi Bu Evi. Pagi Pak Herman. Tumben Pak, pagi-pagi ada apa ya? Oh, nggak ada apa-apa. Saya memang sengaja mampir. Sekalian mau jenguk ibu kamu. Oh, Belum pada sarapan kan? Saya bawain sarapan yang paling enak sekali. Dimakan ya, Bu. Selamat pagi. Evan, Pagi-pagi kau di sini. Nggak kerja? Lah, harusnya saya nanya Bapak. Bapak itu ngapain di sini? Kalau dia kan pacar saya. Saya sih kesini mau jenguk Ibu Evi. Oh gitu. Ketawa sendiri, hahaha. Kenapa ketawa? Ya nggak apa-apa sih. Cuma saya heran aja. Kok bisa ya saya ketemu orang kayak Bapak? Orang kayak gimana maksud kamu? Ya, Bapak ini kan bos. Tapi perhatian banget sama karyawannya. Pagi-pagi gini udah nganterin sarapan lagi. Bapak nggak lagi naksir sama Claudia kan? Jadi gimana? Kamu sudah ada yang tertarik? Nanti kalau sudah, Oma tinggal atur pertemuannya. Oma, gimana kalau aku bawa dulu foto-fotonya, kasih aku waktu buat berpikir ya? Boleh, boleh. Kaya sih kaya, tapi cariin yang good looking juga dong. Ya udah Ma, aku kamar dulu ya. Anita, sudah menjanda lama, masih aja pilih-pilih.
Enggak, aku cuman kepikiran sama kaki aku, Fit. Gimana kalau aku nggak bisa jalan selamanya? Amanda, kamu harus optimis kalau kaki kamu itu akan sembuh secepatnya. Ya, jangan nangis. Oke? Karena kalau kamu yakin bisa, semuanya akan bisa. Ya? Jangan nangis. Nah, ini buat kamu. Buat aku? Hmm? Nah, senyum dong. Jangan nangis. Dia sedih nih kalau lihatnya kayak gitu. Oke, that's better. Makasih ya. Sama-sama. Oke, sekarang aku bantuin kamu aja deh latihan jalan ya. Kan dokter saranin juga kamu harus gerak-gerak kaki kamu biar cepat sembuh. Oke? Mau ya? Kenapa kamu selalu baik banget sama aku, Fit? Padahal aku sering banget bohongin kamu. Oke. Sini aja ya. Oke, aku bantuin kamu. Udah? Ready? Siap? Aku siap. Iya. Good one. Evan, kok kamu ngomong kayak gitu sih? Canda Pak, gitu aja serius banget sih. Tapi bener loh Pak, saya tuh baru pertama kali ketemu bos seperti Bapak. Perhatian banget sama karyawannya, bukan cuma karyawan juga sih, sampai sama keluarganya. Ya makanya saya heran aja sih. Nggak usah heran. Wajar lah kalau saya perhatian sama karyawan saya. Gimana sih kamu? Oh, berarti sama sepupu karyawan Bapak ya? Bapak kayak gitu? Pak Herman, makasih banyak ya Pak. Bapak udah repot-repot bawain saya makanan ke sini sama ibu saya. Tapi seharusnya nggak perlu lah Pak. Saya juga kan pagi ini mau ke kantor. Ini saya lagi siap-siap mau berangkat. Udah sayang, kamu siap-siap aja. Biar nanti aku yang antar kamu kantor. Iya. Yaudah Pak, saya ke belakang dulu ya, permisi. Iya, iya. Masih naik motor? Iya dong. Kasian Claudia, suka angin ntar. Ya biasa Pak. Levi, dimakan ya, nanti sarapannya. Ya Pak Herman, makasih ya. Astaga. Ya ampun. Fokus dong, masih pagi. Masa pikiran udah kemana-mana begini sih? Ready? Udah siap?
Amanda, bersemangat dong. Kita coba ya. Aku yakin pasti nggak bisa, Fit. Kamu harus optimis. Ya? Kalau kamu nggak coba, nanti nggak bakalan sembuh-sembuh. Cobain aja dulu. Percaya sama aku ya. Kamu percaya sama aku pasti nggak bisa. No. Percaya sama aku, kamu pasti bisa. Oke? Dikit aja. Ya? Ya udah. Taruh di sini dulu ya. Oke, let's do this. Kaki kanan dulu. Enjoy aja prosesnya, oke? Jangan takut. Siap. Tarik nafas. Oke. Pegang. Kamu pegangnya harus kuat. Iya. Super David. Super David. Oke, ready? Pegangnya erat. Ya, hitung 1, 2, 3, berdiri, oke? 1, 2, 3. Oke. Oke. Bisa. Oke, pelan-pelan. Good. Very good. Oke. Jangan dilepas. Enggak akan lepas, no. Percaya sama aku, ya? Alright. Sekarang, pelan-pelan aku mau pegang kamu sini. Nggak mau. Amanda. Nanti jatuh, Fit. Gak bakalan jatuh. Aku kan pegangin kamu. Oke? Oke, pelan. Oke, ups. Bukan. Ya. Oke, pegang. Bisa. Gak bisa. Amanda. Oke. Sekarang, kanan kamu dulu. Coba gerak dikit aja. Pegang saya. Oke. 1, 2, 3. Fit. Gak boleh nyerah. Gak bisa, kan aku bilang gak bisa. Amanda, kamu bisa. Cobain dulu. Kamu belum cobain. Udah. Coba. Bisa lagi. Come on. 1, 2, 3. Gak bisa, Fit. Gak apa-apa. Itu kan percobaan ya. Jangan langsung nyerah. Baru aja pertama. Lagi ya. Oke? Lagi ya. Aku aja gak bisa ngerasain Bisa. kaki aku gimana mau jalan coba. Tapi kalau nggak dicobain, nanti nggak akan sembuh-sembuh, Amanda. Ya? Harus dikirain kata dokter kan gitu. Sekali lagi, please. Ya? Oke. Gak usah nangis. Memang diliatin sama orang gak malu tuh. Oke. Kiri. 1, 2, 3. Mau ngapain lagi sih kesini? Udah bilang sana kamu pulang deh. Anak kamu kenapa lagi sih? Telepon aku kamu blokir. Sosmed aku juga kamu blokir. Mau kamu apa sih? Aku tuh males Reno sama kamu. Malah sama siapa? Sama aku? Nih sama ini. Maksud kalian tuh apa sih foto-foto terus nge-tag aku, ha? Mau hina aku banget, ha? Pingin pamerin ke semua orang kalau kalian pacaran dan aku bukan apa-apa. Gitu maksud kamu? Saya nggak gitu sayang. Sayang aku juga nggak tahu kalau Sarah tiba-tiba ngepost foto itu terus nge-tag kamu. Oke, aku salah, aku minta maaf. Aku salah udah foto berdua sama Sarah. Tapi itu juga gak terpaksa sayang. Ini karena kami lagi di depan keluarga. Kamu tahu sendiri kan itu lagi ada acara keluarga mamanya dia. Lagian yang posting kan dia. Yang publikasikan kan dia. Bukan aku.
Jadi kamu kenapa marahnya sama aku coba? Seng, aku beneran gak tahu apa-apaan. Ya udah aku maafin kamu, tapi awas kalau sampai kamu posting foto berdua sama dia, kita putus. As always. Ya udah, Pinky swear. Janji, nggak gitu lagi. Bener ya? Ya. Come on. Kanan. 1, 2, 3, kanan. Aku mau duduk, Amanda. aku capek. Enggak, aku mau duduk. Udah aku capek ah. Amanda, kamu tadi udah bisa loh. Nggak bisa. Bisa, aku lihat tadi bisa. Kamu aja yang pesimis. Masa gitu doang sih? Ya gini, sekarang gini aja. Kamu injek kaki aku. Terus kamu ikutin gerakan aku nanti. Oke? Ini gampang. Nggak sesusah yang tadi, oke? Susah, gimana caranya? Belum dicoba juga, gimana sih bilang susah? Jangan keras kepala, ayo. Let's do it, come on. Bisa. Percayakan sama aku? Super David. Ayo. Ya? Oke. Ntar. Pelan-pelan. Ya. Oke. Nah, sekarang kamu injak kaki aku, oke? Oke, 1, 2, 3. Nice. Very good. Very good. Oke, sekarang saya pegang. Aku gerakin kaki kiri aku dulu. Kanan kamu, oke? Ngerti nggak? Iya, Ngerti kanan kiri? ngerti. Very good. Oke. 1, 2, and oops. Pelan. That's good. Kamu bilang apa? Sekali lagi ya. Oke, sekarang kiri kamu, kanan aku. Oke, pelan. 1, 2, 3. Yes. Di mana ya Kinan taruh surat itu? Pasti di sini kok. Kok nggak ada sih? Aduh. Kemana sih dia taruhnya? Padahal aku cuma penasaran. Apa sih isi surat itu? Kenapa, Van? Duh, kayaknya mogok deh sayang. Mogok lagi. Iya nih sayang. Ada-ada aja nih. Loh, mogok ya? Kasihan Claudia. Aduh, yaudah kalau gitu kamu ikut saya aja. Mobil kan nggak panas dan nggak mogok lagi. Gak usah repot-repot, Pak. Claudia biar saya ngantar. Ini paling cuma masalah busi doang. Yakin kamu bisa tepat waktu ngantar ke kantor saya? Kalau dia terlambat gimana? Kasihan loh Claudia. Dia bisa kena SP sama bosnya. Hah, mau tanggung jawab? Sayang,
Kalau gitu aku berangkat sama Pak Herman aja ya. Tapi kan... Udah. Kamu kan juga harus kerja. Kalau kamu masih nganterin aku ke kantor dulu, yang ada kamu telat. Udah nggak apa-apa, aku sama Pak Herman aja. Kalau dia aja pinter. Ya udah, urusin dulu tuh motor yang mogok. Kalau perlu, beli yang baru. Tapi beli motor juga. Karena kalau uang kamu pasti nggak cukup lah beli mobil baru. Yang ada mobil bekas. Kalau mobil bekas itu nanti mogok lagi. Kasihan kalau dia, masa iya dorong-dorong mobil. Belum juga nikah, udah bikin susah. Ayo kalau udah, ikut. Iya Pak. Ya udah, aku berangkat dulu ya, kamu hati-hati. Ntar kabarin aku. Iya. Hati-hati. Jangan belok aku terus, kamu modus ya. Oke. Kiri ya, 1, 2, 3. Very good. Tuh kan. Oke, satu lagi. Kanan kamu, kiri aku, and 1, 2, 3. Iya. Belum. Oke, you got it. Oke, sekarang kanan kamu, kiri aku, oke? Oke, 1. Pegang. 1, 2, 3. Sorry, mantap. Kamu gak apa-apa? Sorry. Aku angkat aja ya. Pegang. Yang saya video call si David. Dia udah sampai rumah sakit pasti. Ada telepon. Ntar. Siapa ya? Sorry. Tuan muda. Aku lupa lagi. Emang tadi dia bilang kalau aku udah nyampe di sini, dia mau ngomong sama kamu. Ngomong sama aku? Iya. Aku angkat dulu ya. Halo Tuan muda. Fit, kamu udah sampai Fit? Sudah Tuan muda. Maaf, saya lupa ngabarin tadi karena pas datang ke sini saya langsung nemenin Amanda untuk belajar jalan. Emangnya Amanda udah bisa gerakin kakinya, Fit? Masih belum sih Tuan muda, makanya saya lagi ajarin dia untuk jalan. Tapi memang disaranin sama dokter untuk gerakin terus biar terbiasa. Apalagi katanya dia diizinin pulang besok. Nah, sekarang dia lagi istirahat. Saya mau ngomong sama orangnya. Tuan muda, dia mau ngomong. Ya Tuan muda. Selamat ya, kamu sebentar lagi udah bisa pulang. Makasih. Kamu kalau mau bisa jalan lagi, pelan-pelan ya, step by step. Dan ikutin terus sarannya David. Memang pasti akan capek. Tapi kamu harus kuat ya, Amanda. Kamu harus bisa kembali normal lagi. Abi, nanti malam kamu akan kembali memanggil aku dengan nama Alia. Yang penting kamu tetap semangat ya. Kamu harus cepat sembuh. Terima kasih banyak pemuda. Ya Tom. Udah dimatiin. Padahal aku mau terima kasih juga. Gak apa-apa lah. Yuk, kita mau istirahat sekarang, ya?
Kita balik lagi ya. Ayo. Ready? Let's go. Guys, si Claudia tadi berangkat bareng lagi sama Pak Herman. Kok bisa sih? Gak tahu tuh. Mungkin sekretaris baru lagi caper kali sama Pak Big Boss. Gatel sama caper kan beda tipis. Yaudah yuk, kita duluan. Yuk. Ya. Duluan ya. Klau, kamu lagi deket ya sama Pak Bos? Kok bisa berangkat bareng? Oh, itu tadi pagi aku juga nggak sengaja kok berangkat bareng sama Pak Herman. Soalnya kan motor pacar aku tiba-tiba mogok, jadi ya udah Pak Herman ngajakin berangkat bareng. Hati-hati loh, jangan-jangan kamu udah kepincut sama Pak Herman. Iya, ya nggak mungkin lah. Pak Herman kan bos aku. Ya siapa tahu, takutnya kamu dijadiin istri ketiga. Mas Abi. Loh, kamu ngapain kesini? Ini saya bawain makannya Mas Abi. Tadi Mas Abi lupa bawa kan? Oh, terus? Iya, saya mau nganterin aja. Habis nganterin, mau langsung pulang? Enggak, saya mau nemenin Mas Abi. Sekalian saya mau ngajakin makan bareng. Gak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Tapi jangan sekarang ya. Saya beresin kerjaan dulu. Oke, Mas. Yaudah, kamu udah kayak dulu. Kalau nanti saya udah nggak ada, apa kamu akan kangen sama masakan saya ya, Mas? Sekian lama aku mencoba. Udah beres kerjanya. Saatnya makan. Jangan makan di sini ya. Terus mau makan di mana? Udah, ayo ikut aja. Ayo. Rano kemana sih? Katanya mau nge-like foto gue. Tapi sampai sekarang gak di-like-like juga. Gak bisa nih, gak bisa. Pokoknya gue harus telepon, gue harus tanya ke dia. Halo sayang. Halo Reno, kamu tuh
tuh gimana sih, Ren? Aku tuh udah ngepost foto lo dari tadi malam, tapi kamu gak ada feedbacknya sama sekali. Kamu gak ada nge-like, gak ada komen. Kamu tuh gimana sih? Kamu serius gak sih sama hubungan kita? Iya, nanti ya sayang ya. Nanti aku lihat postingannya terus aku like, aku komen ya. Apa? Nanti? Gak ada. Pokoknya sekarang. Biar pacar kamu tahu kalau aku tuh pacar asli kamu. Dan pokoknya kamu juga harus ngepost foto bareng aku, oke? Iya, nanti ya sayang ya. Kok nanti lagi sih? Sekarang Reno, aku gak mau tau, pokoknya sekarang. Now. Kamu kenapa sih ngajak makan di sini? Kan bisa di ruangan. Ya, saya lagi pengen aja punya kenangan makan romantis di kantor. Nggak apa-apa kan? Yaudah cepetan, saya lapar. Sini. Saya mau suapin Mas Abi. Saya dari tadi tanya sama kamu. Mungkin udah 100 kali kali. Kamu kenapa sih? Aneh banget. Ya emangnya kenapa? Saya cuma mau nyuapin Mas Abi aja, emangnya nggak boleh. Ya boleh. Saya tahu kenapa. Kamu itu sosok romantis kayak begini, pasti ada maunya kan? Minta jatah lagi ya? Iya, apaan sih? Mas Abi, apaan sih? Kenapa? Ya, Apaan sih? Gak gitu. Kamu tahu, bilang aja kalau mau minta. Mas Abi, emang kenapa sih salah ya kalau misalkan istrinya tuh mau manjain suaminya? Ini istrinya mau ngerawat suaminya loh. Ya nggak salah sih. Tapi kan kalau kamu minta sesuatu nggak harus kayak begini. Apapun yang kamu minta pasti saya turutin. Ya, minta jatah lagi. Mas Abi, apaan sih? Anjing kayak gitu. Ya udah, aku maafin kamu. Tapi awas kalau sampai kamu posting foto berdua sama dia, kita putus. Aduh, gimana ya? Ana ngelarang posting. Tapi Sarah maksa gue buat posting foto sama dia. Ribet banget deh punya dua cewek. Nah, gitu dong like foto gue. Tapi kok si Reno belum ada ngepost foto bareng gue sih, gimana sih? Katanya dia mau post. Ih, dasar cowok.
Foto kita kok belum kamu post? Jangan cuma nge-like doang dong. Oh, ini cewek ribet banget sih. Sabar, Reno, sabar. Iya sayang, iya. Nanti aku posting fotonya ya. Tapi aku lagi nyetir nih, oke? Nanti ya. Iya sayang, iya. Nanti aku posting fotonya ya. Tapi aku lagi nyetir nih, oke? Nanti ya. Aku tunggu sekarang. Aku tunggu sekarang. Pakai acara ditunggu lagi. Ribet banget sih jadi cewek. Gitu aja kok susah banget. Aduh, ribet banget sih. Oh, Mama. Halo, Ma. Halo sayang, kamu di mana? Lagi di luar nih, kenapa? Lagi di jalan? Sekarang kamu anterin mama ke rumah sakit ya. Mau pengen cek kondisi Alia seperti apa sekarang? Kayaknya kalau aku pulang dulu ribet banget deh, Ma. Mendingan gini deh. Mama langsung aja ke rumah sakit, ntar kita pulangnya bareng aja. Gimana? Ya udah, mama langsung ke rumah sakit ya. Mama tunggu di sana. Jangan lama-lama, Ren. Oke, Ma. Ren on the way. Kenan. Kenapa sih? Kok tiba-tiba sedih kayak begini? Kamu kenapa bilang sama saya? Kamu nangis? Hei, kenapa sih kamu? Makasih ya Mas Adi. Udah buat saya jadi wanita paling bahagia. Kamu aneh begini sih? Kamu lagi kenapa? Jangan-jangan kamu hamil ya? Atau lagi PMS, makanya kamu sensitif banget. Saya cuma ngerasa aja. Hidup saya kok sekarang jadi berubah kayak gini. Saya bahagia banget, Mas. Ingat gak dulu waktu awal pernikahan kita? Mas Abi tuh galak banget sama saya. Nyebelin lagi. Ya walaupun sampai sekarang juga masih nyebelin sih. Tapi saya ngerasa dicintai sama Mas Abi. Dan saya pengen pernikahan kita jadi momen yang indah selamanya, Mas. Kenapa sih kamu, ha? Kamu ini aneh banget, lagi sensitif begini. Kenapa sih kamu? Aku pasti bakal kangen banget sama tingkahnya Mas Abi.
Emang laki-laki ini nyebelin. Tapi ngangenin. Perempuan yang jadi istri Mas Abi pasti bahagia banget ya. Beruntung banget. Ya jelas dong beruntung. Kamu tahu nggak? Di luar sana tuh ya. Banyak tahu perempuan-perempuan yang ngayal pengen jadi istri saya. Pengen jadi istri seorang Abimana Sudirja. Tapi saya seleranya tinggi. Saya nggak bisa sembarangan jatuh cinta sama perempuan. Kamu orang yang beruntung. Dan kamu patut dapat kebahagiaan itu dari saya. Oke, pelan-pelan. Aku ajak. Oke, selimut. Oke, pas banget nih. Udah saatnya makan siang ya. Makan ya, biar cepet sembuh. Aku suapin aja. Nggak mau, Fit. Kamu kenapa? Aku lagi nggak nafsu makan. Aku nggak mau masakan rumah sakit. Mana tapi kamu harus makan biar cepet sembuh. Tapi aku bosen, Fit. Ya udah, aku tahu. Nasi Padang. Mau. Emang beli di mana? Super David. Sombong. Aku beli dulu ya di kantin ya. Di kantin? Iya ya. Bentar, oke? Jangan kemana-mana. Oke, rendang ya sama ayam sayur 2. Banyak ya. Katanya nggak nafsu. Bentar. Udah mood swingnya. Habis nangis, ketawa lagi. Mas. Kita foto yuk. Kita selfie ya. Tapi kalau foto nggak nangis lagi ya kamu? Enggak. Ya udah. Mas Abi senyum ya. Senyum yang lebar dong. Yang banyak ya. Nah. Coba saya lihat. Ganteng banget sih suami saya. Kamu udah tahu? Dari dulu kali. Makasih ya Mas. Mau saya simpen saya bikin album. Kamu kenapa sih? Kalau mau foto yang banyak, tiap hari kamu minta foto bareng sama saya kasih. Atau perlu saya bikin schedule, kita foto session sama fotografer terkenal. Nanti saya undang fotografernya. Apa? Pengen punya kenang-kenangan aja. Saya balik ke ruangan saya. Setengah jam lagi ada meeting soalnya. Oh. Ya udah kalau gitu saya juga pamit pulang ya. Langsung pulang. Ingat, kalaupun mau pergi-pergi, kamu izin dulu sama saya, ya? Iya, Mas. Ya udah.
pulang ya, Mas. Si Kinan tuh mau datang bulan kali ya? Aneh banget moodnya. Kadang nangis, kadang ketawa. Bye, Mas. Hai. Si David ada di sini. Nggak tahu, mah. Bukannya harusnya dia hari ini di kantor ya? Itu dia. Salah orang kali ya. Tapi kayak Reno itu tadi. Kelakuannya Kinan kok aneh banget ya belakangan ini. Kenapa ya dia? Mungkin Oma tahu kenapa Kinan jadi aneh belakangan ini. Ya, Bi, ada apa? Oma? Ini Oma, aku mau nanya. Oma tahu nggak ya penyebabnya kenapa Kinan tuh belakangan ini sering aneh banget sifatnya, Oma? Oma juga bingung, Bi. Karena belakangan ini Oma perhatikan tingkahnya Kinanti itu aneh. Apa jangan-jangan, Bi, Kinanti hamil ya? Jadi itu bawaan dari jabang bayinya. Hamil, Oma? Gini aja deh, Bi. Nanti pulang dari kantor, kamu mampir ke apotek ya, beli tes pack. Setelah itu kamu suruh Kinanti untuk cek. Jangan-jangan Kinanti sendiri juga nggak sadar kalau tingkahnya aneh. Iya, Oma. Nanti begitu pulang, Abi langsung mampir ke apotek ya untuk beli tes pack. Bismillah ya, Bi. Semoga ada kabar baik buat kita semua. Oma udah nggak sabar. Iya, Oma. Sekian lama aku mencoba. Papa, Kinanti? Tumben kamu datang ke sini. Ada apa Kinanti? Kau datang-datang meluk papa? Kinan sayang banget sama Papa.
Bapak sehat-sehat ya. Bapak harus makan yang benar. Jangan berantem terus sama istri-istri ya Papa. Nanti, kok kamu ngomongnya gitu? Ada apa? Aduh, kalau ketahuan David gimana ya? Maaf Mbak, Mas, saya mau bawa berangkarnya. Iya, maaf sus. Gagal dari rencana kita. Emangnya mama mau ngapain sih sebenarnya? Alia itu udah gak bisa diandelin. Kapanpun dia bisa buka mulut sama om kamu. Gak ada jalan lain. Kita harus habisi dia. Ayo. Ada. Tada! Tuh kan, udah dibilang. Super David. Super David. Manda, aku harus ke kantor. Kamu nggak apa-apa sendiri? Nggak apa-apa kok. Yakin? Yakin. Ini nasi padangnya habisin ya. Nanti ada suster yang bantuin kamu. Terus makan yang banyak. Jangan lupa minum obat-obatnya biar cepat sembuh ya. Kenapa kamu seperhatian ini sama aku sih, Fit? Aku jadi gak akan pengen nyakitin perasaan kamu lagi. Makasih ya, Fit. Kamu tuh orang yang sangat baik. Dan semoga nantinya kamu akan ketemu sama seseorang yang tulus mencintai kamu. Kenapa kamu ngomong begitu? Ya, karena orang baik harus mendapatkan pasangan yang baik juga. Ya kan? Well, kamu juga pantas mendapatkan semua itu, Amanda. Oke, kalau gitu, aku pergi ya. Makan ya. Minum obat. Cek. Iya, bawel deh. Hati-hati ya. Semangat kerjanya. Oke. Alright. Ya. Makan. Iya. Mama udah ada rencana belum? Gimana caranya buat kita ngabisin si Amanda? Belum sih, tapi Mama pasti bakal cari tahu gimana caranya. Oh ya Ren, Mama tuh juga lagi kesel tau gak sama oma kamu, sama kelakuan oma kamu hari ini. Emang kenapa Mama? Waktu Mama suruh kamu ambil perhiasan oma di kamar, Mama tuh curhat sama oma. Mama sih bilangnya Mama kesepian, terus Mama butuh teman hidup. Malah oma kamu tuh nganggap serius Reno, padahal Mama tuh cuma mau ngalihin perhatian oma kamu aja. Terus sekarang oma mau jodoh-jodohin Mama sama laki-laki lain. Mana laki-lakinya? Gak ada yang bener lagi. Aduh, kok bisa sih, Mah? Lagian Mama ngapain coba curhat ke Oma kayak gitu? Atau gini deh, mendingan Mama bilang aja ke Mama kalau cowok-cowok yang ada di foto itu gak ada yang cocok buat Mama. Atau kalau enggak, Mama bilang aja kalau Mama udah ada calon yang lain. Ya kan? Oli, sini sebentar. Iya Tuan Muda. Kamu kan hamil. Jadi waktu itu, kamu waktu tes kehamilan kamu pakai tes pack merek yang bagus apa ya? Wah, Tokcer Tuan Muda. Bu Kinan udah ada tanda-tanda hamil juga. Kamu kalau ngomong pelan-pelan sedikit, nanti satu kantor denger lagi. Orang saya tanya kamu tinggal jawab aja susah banget. Maaf Tuan Muda,
Saya juga belum tahu hamil atau enggaknya. Cuma saya sedikit curiga aja karena tingkah lakunya agak sedikit aneh belakangan ini. Aneh gimana Tuan Muda? Kok jadi bahas istri saya sih? Saya kan tadi tanya tes pack yang bagus mereknya apa. Tinggal jawab yang itu aja, nggak usah tanya-tanya soal istri saya. Sebenarnya sama aja sih Tuan Muda, cuman jangan beli satu merek biar lebih akurat. Harus coba-coba merek lain juga. Gitu. Ya udah, makasih ya. Sama-sama Tuan Muda. Ya, makan aja ya. Hai. Kita pergi dari sini aja yuk. Serem deket calon Bu Bos. Nanti kita ngomong apa-apa diaduin lagi sama Pak Bos. Ih, kalau saya sih ogah banget pacaran sama Pak Herman. Apalagi dia punya istri 2. Kerja tuh yang benar. Jangan mentang-mentang mau naik gaji, malah pacaran si bos. Atau udah gak niat kerja kali ya? Pengen anaknya aja jadi istri ketiga. Ya, pergi yuk. Saya terima nikah dan kawinnya Kinanti Lestari binti Herman Wijaya dengan mas kawin tersebut tunai. Kamu ingat ya, kamu udah saya beli. Saya mau suruh kamu tidur di lantai, di sofa, bahkan di luar sekalipun. Terserah saya. Kamu jangan ngerasa senang ya. Saya berbuat baik hanya di depan Oma. Lama, salah lagi. Kalau salah kan masih dimakan juga sih. Saya lapar. Ibu nggak usah khawatir sekarang. Saya akan selalu jagain anak ibu. Walaupun dia memang keras kepala, bawel, dan paling susah dibilangin. Tapi dia istri saya, Bu. Liriknya emang gak hafal ya? Tapi lumayan kan, Mbak. Jadi sedihnya hilang dikit. Kamu mau godain istri saya? Enggak, Mbak. Saya cuma ngamen, Mbak. Ini apa-apaan sih? Ini kan cuma ngamen aja. Mas, maaf ya. Enggak mau, Mbak. Semuanya? Ini semuanya kamu yang bawa? Iya, udah saya siapin dari rumah. Saya aja giliran packing banyak-banyak ngoceh. Nggak taunya kamu lebih banyak dari saya packingnya. Bawa sendiri. Nah, kalau dilulus terus bisa langsung sembuh apa? Pelan-pelan. Iya. Kamu tahu, belasan tahun saya udah cinta sama kamu ternyata. Ternyata kamu orangnya. Anak kecil yang kamu tolong itu saya. Aku tahu, gak ada yang abadi di dunia ini. Aku bersyukur Tuhan udah kasih aku kesempatan untuk menjadi istrinya Mas Abi. Selama ini aku bahagia, bisa
bisa dicintai dan mencintai Mas Abi. Sekarang saatnya kamu tahu semuanya, Mas. Dan menimbang kembali keputusan kamu mencintai aku. Akankah cinta itu tetap untukku? Atau untuk Alia yang pernah kamu cintai? Aduh, ini benar-benar gawat kalau seandainya Mas Herman tahu aku keguguran. Apalagi nanti kalau seandainya Mas Herman gak mau punya anak dari aku. Aduh, enggak. Ini gak bisa dibiarin. Mbak Marisa bisa semena-mena sama aku. Dia pasti akan ngetawain aku terus dan dia pasti posisi aku bakal terancam. Bagaimanapun juga, aku harus punya anak. Beneran nih? Wow, likes sampai 2000. Nge-views juga banyak banget lagi. Bener-bener bisa jadi viral nih video. Saya mau kasih tau nanti ya. Nggak diangkat sih sama dia? Apa mungkin lagi tidur siang? Tapi masa iya dia nggak denger kalau saya telepon? Tumben banget dia kayak begini. Kinan? Oma. Kamu beres mau kemana? Mau pergi? Enggak, Oma. Kinan nggak mau pergi kemana-mana kok. Kalau nggak kemana-mana, kenapa baju-baju ini diberesin keluar?
Ini kita lagi beres-beresin aja soalnya di lemari berantakan, Oma. Nanti kalau udah rapi, Kinan mau masukin lagi kok ke lemari. Ya sudah. Oma mau ajak kamu makan siang di luar. Soalnya Oma bosan makan siang di rumah. Habis itu kita belanja ya. Iya, Oma. Tapi nanti ya, Oma. Kinan nanggung soalnya lagi beresin bajunya. Kalau Kinan udah selesai, nanti Kinan langsung keluar kok. Ya sudah, Oma tunggu kamu di bawah ya. Maafin aku, Oma. Aku terpaksa bohongin Oma. Diangkat lagi sih. Masa iya beneran tidur siang tapi nggak dengar kalau saya telepon? Bye, Mas. Aku harus pergi dari sini. Aku nggak boleh mundur. Langkah ini memang pahit dan berat. Tapi ini semua harus aku lalui.
Ini aku coba tanya Om aja. Ya, halo? Halo, selamat siang. Dengan Pak Abimana Sudirja. Ya, saya sendiri. Ada apa, Pak? Begini Pak, kami dari pihak kepolisian ingin mengabarkan mengenai kasus perampokan di rumah Bapak. Ada kabar terbaru apa, Pak? Kami sudah menemukan kecocokan sidik jari pelaku perampokan di rumah Bapak. Dan ternyata sidik jari itu milik salah satu napi yang telah bebas beberapa waktu yang lalu. Napi? Iya Pak. Berarti betul dugaan saya, Pak. Kalau perampok itu memang profesional. Bisa dikatakan begitu Pak. Karena pelakunya menurut catatan kami sudah beberapa kali melakukan kejahatan besar ya Pak. Oke, terima kasih atas infonya ya, Pak. Baik Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang. Sel, kamu batalin semua meeting saya siang ini ya. Saya ada urusan mendadak. Ya. Ya, Tuan Muda. Halo, Fit. Polisi sudah menemukan sidik jari dari perampok di rumah waktu itu. Sekarang juga kamu langsung kantor polisi ya. Kamu cek detailnya semua. Baik, Tuan Muda. Saya ke kantor polisi sekarang. Pak, nanti kita mampirin ke apotek dulu ya. Baik, Tuan Muda. Maaf, sudah menunggu lama ya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Jadi Ibu datangan ke sini mau ngadopsi anak. Iya, benar, Bu. Soalnya saya sama suami saya itu udah lama menikah, tapi kami belum dikaruniai seorang anak. Makanya saya ke sini mau adopsi anak, Bu. Suami Ibu nggak ikut bersama Ibu? Iya, kebetulan suami saya lagi dinas di luar kota, Bu. Baiklah kalau begitu, Ibu sebentar tunggu di sini. Kami akan panggil anak-anaknya ya. Baik, Bu. Sebentar. Anak-anak di sini kami didik dengan baik, Bu. Sebagian ada yang ditinggalkan orang tuanya begitu saja,
ada juga yang ditinggalkan depan panti. Maka dari itu kami sangat senang jika ada yang mengadopsi anak-anak. Semoga nanti kalau ada yang ibu pilih membuat ibu bahagia. Ibu, permisi. Ya. Anak-anaknya nggak ada yang lebih kecil lagi dari ini, Bu. Maksud saya bayi yang baru lahir yang masih merah gitu, Bu. Kamu nggak turun, sayang? Ya enggak dong, Ma. Reno kan masih harus ke kantor lagi. Yakin mau ke kantor? Atau mau pacaran lagi? Mama nggak setuju ya kamu sama Sarah? Ya enggak dong, Ma. Apaan sih? Orang Reno emang beneran mau ke kantor kok. Tanya deh sama Om Abi kalau nggak percaya. Ya udah, Mama turun. Hati-hati ya ke kantornya. Ya udah. Bye, Ma. Bye. Selamat siang, Pak. Siang. Mau cari apa ya? Saya mau beli test pack, ada? Oh, test pack. Mau merek apa ya, Pak? Semua merek saya beli deh. Bentar ya, Pak. Ya. Mia, tolong dong ambilin test pack di belakang. Ada yang mau borong nih. Iya, pakai toa sekalian Pak, biar kedengeran semua. Terereroreng, 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 terereroreng. Terereroreng, hoba, terereroreng, 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 terereroreng. Kok bawa koper segala? Beginilah nasibnya, jadi orang tampangnya cuek. Mau diapain? Pak, sebelum ke rumah, nanti mampir ke toko bunga langganan saya ya. Saya mau beli bunga untuk istri saya soalnya. Romantis banget Tuan Muda. Udah sewajarnya saya romantis sama istri saya. Saya punya istri yang cantik dan juga baik hati. Dan dia pantas diperlakukan seperti itu. Ngerti kamu? Iya benar Tuan Muda. Saya juga kagum sama Bu Kinanti. Baiknya nggak ketulungan. Sama siapa aja dia baik, Pak. Ya jelas dong. Saya kan mendidik dia dengan benar. Dan Bapak kalau punya istri di rumah harus diperlakukan seperti itu juga. Bagus ya. Jadi begitu, Bu. Saya itu baru aja keguguran. Dan tujuan saya datang ke sini karena saya mau booking bayi. Apa? Booking bayi? Saya nggak ngerti. Apa maksud kamu? Iya, Bu. Saya mau booking bayi. Ibu nggak usah khawatir ya. Kalau sesuai hitungan sih 7,5 bulan lagi saya itu melahirkan, Bu. Maaf, panti asuhan ini tidak menjual belikan bayi. Tapi Bu, saya minta tolong ya sama Ibu. Lagi pula, Ibu nggak usah khawatir berapapun harganya saya akan bayar sama Ibu. Ibu tahu suami saya itu orang kaya, pengusaha besar. Kami pasti akan membiayai anak itu dari lahir sampai dia kuliah nanti. Ibu nggak usah khawatir ya. Ini bukan masalah keluarga ibu kaya atau miskin. Ini soal ikhlas dan tujuan niat mengadopsi. Jadi kalau begini, saya tidak akan pernah izinkan ibu mengadopsi. Bu, Ibu tolong pikir baik-baik lagi ya. Nggak bisa. Kalau begitu, mendingan ibu silahkan pergi dari sini. Susah banget sih nyari bayi. Maksud ibu-ibu nggak butuh duit. Hari gini nggak butuh uang. Mau kemana kamu? Bawa koper segala?
Saya mau pulang dulu ke rumah papa, Mbak. Papa lagi kurang sehat. Dan kedua istrinya kan lagi hamil, jadi nggak akan kuat kalau ngurusin papa. Permisi. Dia itu lagi kenapa sih? Kemarin bikin surat, terus suratnya ditaruh di meja kerjanya Abi. Terus sekarang buru-buru mau pulang kayak maling. Ada apa sih sebenarnya? Saya mau yang itu. Berapa ini? 300.000. Oke. Makasih. Ya. Gimana? Bagus gak menurut kamu? Bagus banget Tuan Muda. Nah kamu sekali-sekali juga harus kasih bunga kayak begini ke istri kamu. Kalau istri saya mah Tuan, dia mah nggak mau bunga kayak gini. Dia maunya mentahan aja, kalau nggak bunga bang. Nggak mau rugi banget istri kamu ya. Terus kita mau kemana lagi Tuan Muda? Kita langsung pulang sekarang, saya mau ketemu sama istri saya. Oh baik kalau gitu. Kita mau kemana, Bu? Tolong anterin saya ke jembatan cinta ya, Pak. Baik, Bu. Sekian lama aku mencoba. Permisi, Pak. Claudia, Apa saya ganggu Bapak? boleh dong ganggu saya. Silakan duduk. Iya, Pak. Ada apa? Tiba-tiba masuk. Kan belum saya panggil. Ada penting nggak? Iya, Pak. Saya Iya, kamu kenapa? merasa nggak nyaman, Pak. Oh, kamu nggak nyaman? Tempat duduknya nggak nyaman ya? Saya merasa nggak nyaman dengan posisi saya di kantor ini, Pak. Maksud kamu? Sejak kita sering sama-sama ke kantor, banyak yang bilang sih, Pak, kalau saya itu perempuan nggak benar. Claudia, nggak usah dipikirin. Emangnya kamu dengar dari mana? Saya dengar sendiri, Pak. Makanya saya tuh ngerasa nggak enak banget. Karena kan kita nggak ada hubungan apa-apa ya, Pak. Ya udah kalau gitu nggak usah dimasalahin. Gampang kan? Tapi saya... Claudia, udahlah. Kan saya bilang jangan dipikirin, jangan dimasalahin. Tapi kalau kamu merasa nggak nyaman, bilang sama saya. Siapa? Biar saya pecat sekarang juga. Oh, jangan, Pak, jangan. Aduh, responnya Pak Herman kok malah kayak gini sih? Kinan. Bu. Kamu sudah pulang kantor? Maaf, Oma jadi kebangun ya gara-gara aku teriak-teriak. Oma sepertinya ketiduran, Bi. Soalnya tadi Oma mau ngajak
Kinan makan siang di luar, tapi kok nggak keluar-keluar dari kamar ya? Akhirnya Oma ketiduran tadi kayaknya. Apa mungkin Kinan juga ketiduran kali ya Oma di kamar? Oh ya bisa jadi. Romantis amat. Abi coba cek ke kamar ya Oma. Iya. Kinan? Kinan? Mana ya dia? Kinan? Biasa dia taruh tasnya di sini. Berarti dia pergi dong kalau tasnya nggak ada. Tumben-tumbenan dia pergi nggak kabarin saya. Yes, Mr. Jimmy? Okay, I will check it. Yeah, thank you. Mana kerja mendadak lagi. Nanti dulu deh. Mana ya emailnya? Ini dia. Kalau memang ternyata Kinan beneran hamil, pasti Oma bakalan seneng banget. Mas Abi pasti udah pulang dan baca suratku. Mungkin sekarang Mas Abi udah ngambil keputusan. Aku yakin Abi pasti milih aku. Bertahun-tahun aku nyari kamu, Al. Kenapa kamu nggak bilang sama aku kalau kamu adalah Alia? Gimana? Ketemu sama istri saya? Bu Kinan! Kinan! Saya akan pergi selamanya.